Ketika dunia diliputi kezaliman, ketika malam terasa lebih panjang dari siang, dan manusia kehilangan arah, maka akan datang seorang pemimpin yang telah dijanjikan dalam nubuat-nubuat akhir zaman. Dialah Imam Mahdi, keturunan suci dari Rasulullah SAW, yang akan mengisi dunia dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman. Tapi jalan Imam Mahdi bukan tanpa ujian. Di hadapannya telah menanti musuh-musuh besar. Siapakah mereka? Musuh pertama, Dajjal dan pasukannya. Musuh utama Imam Mahdi adalah Dajjal, sosok fitnah terbesar yang akan muncul di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakannya Adam sampai datangnya hari kiamat daripada fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim nomor 2946. Dajjal akan diikuti oleh pasukan dari berbagai bangsa, termasuk pengikut fanatik dari Yahudi. Nabi Muhammad SAW bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Mereka memakai jubah panjang. Hadis riwayat Muslim nomor 2944. Isfahan adalah wilayah yang sekarang terletak di Iran. Mereka adalah pasukan elit Dajjal yang akan menjadi batu sandungan pertama Imam Mahdi dan pasukan Muslim. Mereka datang bukan hanya dengan senjata, tapi juga membawa fitnah yang menyesatkan hati dan pikiran. Dajjal tidak sekedar pemimpin, ia adalah ujian terbesar umat manusia. Musuh kedua, pasukan Bani Kalb. Ketika Imam Mahdi dibaiat di dekat Ka'bah, akan ada pasukan yang dikirim untuk memeranginya. Mereka dikenal dalam hadis sebagai pasukan Bani Kalb. Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan akan ada perselisihan setelah wafatnya seorang khalifah. Lalu seorang laki-laki dari penduduk Madinah akan lari ke Mekah. Lalu orang-orang yang akan membaiatnya di antara rukun dan makam, maka akan datang pasukan dari Syam untuk memeranginya. Tetapi mereka ditenggelamkan di padang Al-Ba'id. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4286 dinilai hasan oleh Al-Albani. Dari riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak ikut dalam memerangi Bani Kalb, maka dia telah kehilangan bagian besar dari kebaikan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hakim. Ini menunjukkan bahwa pasukan Bani Kalb akan menjadi musuh internal pertama bagi Imam Mahdi, yakni bisa jadi mewakili kekuasaan Arab yang menolak kepemimpinan Islam sejati. Mereka bukan kafir, mereka bukan asing, tapi dari kalangan sendiri yang takut kehilangan tahta dan menolak kebenaran hanya karena cinta dunia. Musuh ketiga, Sufyan dari Syam. Dalam beberapa riwayat disebutkan kemunculan seorang tirani bernama Sufyan yang berasal dari wilayah Syam, yakni Levant, sekarang Suriah modern. Sufyan digambarkan sebagai musuh sengit Mahdi yang kejam dan haus darah. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Qaul Al-Mukaththar menyebutkan Sufyan akan keluar dari daerah Syam. Ia sangat kejam, tidak ada yang lolos dari kezalimannya kecuali yang melarikan diri ke pegunungan. Meskipun hadis tentang Sufyan tergolong lemah atau hasan li ghairihi, banyak ulama klasik seperti Imam Al-Barzanji dan An-Nu'aim
bin Hammad menyebutkan tokoh ini dalam konteks akhir zaman. Syam, tanah para nabi, kini menjadi medan darah. Di sanalah Mahdi harus menegakkan keadilan, melawan tirani dari wilayah yang dulu suci. Musuh keempat, Romawi Barat. Musuh besar berikutnya berasal dari arah barat. Dalam hadis disebut sebagai bangsa Romawi. Ini adalah istilah untuk kekuatan besar dari Eropa atau Barat secara umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan ada perjanjian damai antara kalian dan Bani Asfar, yakni Romawi. Lalu mereka mengkhianati kalian dan datang kepada kalian di bawah 80 bendera. Di setiap bendera ada 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Inilah yang disebut sebagai Malhama Kubro, perang besar antara Muslim dan kekuatan besar dunia. Di saat itulah Imam Mahdi akan memimpin pasukan Muslim bersama Nabi Isa alaihissalam yang akan turun dari langit. Langit akan terbuka. Isa putra Maryam akan turun di Menara Putih Damaskus dan bersama Imam Mahdi mereka akan menghancurkan fitnah terbesar sepanjang zaman. Imam Mahdi tak hanya menghadapi satu musuh, tapi seluruh kekuatan kebatilan yang bersatu dari dalam umat Islam, dari barat, dari timur, dan dari sosok yang mengklaim sebagai Tuhan, yakni Dajjal. Tapi kebenaran akan menang. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang menang di atas kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim nomor 1920. Jika kamu ingin menjadi bagian dari mereka yang tetap di jalan kebenaran, jika kamu ingin menyambut Mahdi dengan iman, bukan kebingungan, maka dukung kami di Arus Waktu. Klik like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tekan subscribe sekarang juga. Karena kebenaran akhir zaman bukan untuk ditakuti, tapi untuk disambut dengan ilmu dan keyakinan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.